Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Ratnasari dengan NIM 43040200096 kelas 4D. Di sini saya sebagai presentator 4. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai teknik sampling. Mari kita bahas bareng-bareng yuk. Pembahasan pertama yaitu mengenai teknik sampling dan desain eksperimen. Menurut Sugiono 2006, teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Penarikan sampel merupakan suatu proses pilihan sejumlah elemen dari populasi, sehingga dengan mempelajari sampel, suatu pemahaman karakteristik subjek sampel memungkinkan untuk mengeneralisasi karakteristik elemen populasi. Sampling berkenaan dengan strategi untuk mengambil sampel dari populasi. Kemudian desain eksperimen. Desain eksperimen adalah serangkaian percobaan atau pengujian yang memiliki tujuan untuk melakukan perubahan pada variabel input sehingga dapat meneliti dan mengidentifikasikan perubahan dari output. Desain eksperimen memiliki manfaat yaitu untuk mengelola dan menyusun serangkaian data secara sistematis untuk menentukan atau mencari model matematik yang sesuai untuk menduga akibat dari beberapa variabel secara simpel dan untuk dapat menentukan secara variabel yang signifikan dalam suatu penelitian percobaan. Desain eksperimen merupakan langkah-langkah lengkap yang perlu diambil jauh sebelum eksperimen dilakukan agar supaya data yang semestinya diperlukan dapat diperoleh sehingga akan membawa kepada analisis objektif dan kesimpulan yang berlaku untuk persoalan yang sedang dibahas. Desain eksperimen memiliki tujuan untuk memperoleh atau mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang diperlukan dan berguna dalam melakukan penelitian atau percobaan yang akan dibahas dengan cara desain yang sederhana dan efisien. Kemudian pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Contoh, penelitian dengan judul analisis pengaruh motivasi belajar terhadap kualitas prestasi siswa di Man Bogor. Populasinya adalah semua siswa di Man Bogor. Menurut Sugiono 2008, populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek dan objek itu. Tujuan utama penarikan sampel yaitu untuk memperoleh informasi tentang populasi. Oleh karena itu, sejak awal perlu mengidentifikasi dengan baik, maka kesimpulan yang dihasilkan dari suatu penelitian kemungkinan tidak akan keliru. Misalnya, suatu penelitian yang ingin mengetahui tentang profil pembeli potensial, maka dalam hal ini yang dijadikan populasi yaitu orang dewasa yang memiliki surat izin mengemudi. Secara umum dapat dikatakan beberapa karakteristik populasi yaitu yang pertama merupakan keseluruhan dari unit analisis sesuai dengan informasi yang diinginkan. Kemudian yang kedua dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda atau objek maupun kejadian yang terdapat dalam suatu area atau daerah tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga merupakan batas yang mempunyai sifat tertentu yang memungkinkan peneliti
dapat menarik kesimpulan dari keadaan itu. Kemudian yang 4, memberikan pedoman kepada apa memberikan pedoman kepada apa atau siapa hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Populasi dapat digolongkan dalam 2 jenis, yaitu populasi terbatas atau definiti, yaitu objek penelitian yang dapat dihitung seperti luas area sawah, jumlah ternak, jumlah murid, dan jumlah mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu populasi tak terbatas atau indefiniti, yaitu objek penelitian yang mempunyai objek tak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya seperti tinta, air, pasir, padi, atau beras, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah pengertian sampel. Sampel menurut Sugiono 2008, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus representatif. Bila populasi besar, maka peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian. Misal karena terbatas dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili dan harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Contoh, apabila yang ingin diukur adalah semua karyawan PT Cinta Nana, sedangkan yang dijadikan sampel adalah hanya karyawan bagian keuangan saja, maka sampel tersebut tidaklah valid karena tidak mengukur sesuatu yang seharusnya diukur, yaitu seharusnya semua bagian atau karyawan harus diukur sesuai dengan syarat teknik sampling. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Sebagian dan mewakili dalam batasan di atas merupakan 2 kata kunci yang merujuk pada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-masing karakteristiknya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Terdapat 2 metode penarikan sampel, yaitu penarikan sampel probabilitas dan penarikan sampel non-probabilitas atau probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini terdiri dari 6, yaitu antara lain yang pertama, sampel random sampling. Pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Kemudian cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Kemudian yang kedua yaitu proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang berstrata, maka populasi pegawai tersebut berstrata. Misal, jumlah pegawai yang lulus S1 sama dengan 45, S2 sama dengan 30, STM sama dengan 800, STD sama dengan 900, SLTA sama dengan 400, SD 300, maka jumlah sampel yang harus diambil mengikuti strata pendidikan tersebut. Ketiga, cluster sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sebagai sumber data, maka pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Misal Indonesia terdiri dari 30 provinsi dan sampelnya akan menggunakan 15 provinsi, maka pengambilan 15 provinsi dilakukan secara random.
4. Yaitu stratified random sampling. Metode penarikan berstrata merupakan suatu prosedur sampel berstrata yang dalam hal ini suatu subsampel acak sederhana ditarik dari setiap strata yang kurang lebih sama dalam beberapa karakteristik. Ada dua macam penarikan sampel berstrata, yaitu proporsional dan non-proporsional. 5. Penarikan sampel berstrata disproporsional. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. Dan yang keenam, sampel bertahap atau multi-stage sampling. Pengambilan sampel menggunakan lebih dari satu teknik probability. Kemudian non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penarikan sampel non-probabilitas merupakan suatu prosedur penarikan yang bersifat subjektif. Dalam hal ini, probabilitas pemilihan elemen-elemen populasi tidak dapat ditentukan. Hal ini disebabkan setiap elemen populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Penarikan sampel non-probabilitas bisa menghemat waktu dan biaya karena tidak memerlukan adanya kerangka penarikan sampel, namun hasilnya kadang bisa bersifat bias dan tidak kepastian. Misalnya suatu penelitian terhadap pengunjung mal. Ada beberapa metode non-probability sampling, yaitu 1. Sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Misal hanya diambil nomor ganjil saja. 2. Sampling kuota, teknik menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan terpenuhi. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat tentang izin mendirikan pembangunan. 3. Sampling insidental, teknik penentuan sampling berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data. Kemudian 4. Sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. 5. Sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 6. Snowball sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian besar, ibarat bola salju yang lama-lama menjadi besar. Dan yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang bagaimana menentukan jumlah sampel. Ukuran sampel atau jumlah sampel yang diambil merupakan hal yang penting jika peneliti melakukan penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif. Pada penelitian yang menggunakan analisis kualitatif, ukuran sampel bukanlah menjadi yang penting, karena yang dipentingkan yaitu kekayaan informasi dari sebuah sampel. Walau jumlahnya sedikit, tetapi jika kaya akan informasi, maka sampel akan lebih bermanfaat. Untuk menentukan ukuran sampel dapat menggunakan cara sebagai berikut. Yang pertama menggunakan rumus Slovin, yang kedua formula Jacob-Cohen, yang ketiga yaitu menggunakan rumus berdasarkan proporsi atau tabel dari Ishak dan Michael. Kemudian teman-teman semua silahkan perhatikan rumus-rumus yang telah saya paparkan. Setelah teman-teman memperhatikan dan memahami, kemudian kita akan mencoba untuk menjawab latihan soal. Dan saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mengerjakan untuk menentukan jumlah sampel. Di sini saya telah membuat satu contoh soal, yaitu populasi responden adalah seluruh siswa kelas 6 SD Negeri 1 Bojong yang berjumlah 100 siswa.
Maka sampel yang akan kita ambil sebagai penelitian jika menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat error 5% adalah, maka penyelesaiannya yaitu kita menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin ini rumusnya yaitu N sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar dikali E pangkat 2. Ini pangkat 2 ya teman-teman. Mari kita masukkan satu persatu angkanya. Jadi N sama dengan 100. 100 ini kan N besar. N besar ini jumlah siswa. 100 dibagi 1. 1 ini berasal dari rumus ditambah dalam kurung 100 dikali 0,05 pangkat 2. 0,05 ini berasal dari jumlah tingkat errornya, yaitu 5%. Maka 100 dibagi 1,25 sama dengan 80 orang. Jadi, sampel penelitian untuk populasi 100 orang dan tingkat kepercayaan 95% adalah 80 orang. Dan demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memperhatikan penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.